Bisa tolong jelaskan apa yang terjadi, Mia? Bu Darmawan membuka suara setelah tetangga Mia berlalu dan masuk ke rumahnya. Benar, kamu bekerja di sini sebagai ART. Mia menunduk, menyembunyikan wajahnya yang meringis ketakutan. Iya, Tante. Kebohongan macam apa ini? Suara Pak Darmawan benar-benar membuat Mia mati kutu. Lelaki itu punya aura intimidatif, seperti yang ada di diri David. Mia nggak bohong, Om. Mia memang sambil kuliah, dan Mia juga bilang sama Tante, pekerjaan Mia setiap hari masak, memenuhi gizi anak Om dan Tante, juga mas-mas yang lain. Sempat-sempatnya Mia mencoba menaikkan nilai dirinya. Jujur, itu satu-satunya hal yang bisa dia banggakan saat ini demi melindungi dirinya sendiri. Mana mungkin David pacaran sama kamu kan? Kalian lagi main opera sabun atau bagaimana? Enggak, Om. Iya, Mia memang cuma ART, tapi kami beneran pacaran, Om. Jurus merepet agak polos, sedikit naif andalan Mia kembali aktif. Jauh di pintu, rupanya 3 cowok mengintip adegan itu. Wibi menongolkan kepalanya paling bawah, Ishak di atasnya, dan Erlam paling atas. Ketiganya hanya tampak kepala. Kuping mereka sengaja dipasang baik-baik, berusaha mencari info sebanyak mungkin karena tahu ini sangat gawat. Enggak, kamu sama sekali bukan tipe cewek yang biasa dipacari sama David. Kalian pasti cuma akal-akalan aja pacarannya ya kan? Biar David nggak disuruh buru-buru tunangan sama Cleo. Ah, kata siapa? Bener kok, Om. Mia itu tipe perempuan favorit Mas David banget kok. Iya, bener, serius. Mas David itu suka sama cewek yang ada unsur-unsur kucingnya. Dulu Mas David pacaran sama Mbak Persia. Terus sekarang Mia menelan ludah, merasa agak malu dengan kalimat yang akan dia luncurkan. Sekarang Mas David pacaran sama Miliau. Mia menyebutkan namanya sendiri persis suara kucing, ditambah 2 tangan yang bergerak seperti kucing hendak menerkam manja. Ibu Darmawan menahan senyum, tetapi Pak Darmawan tidak habis pikir. Formasi 3 cowok di pintu seketika ambyar, tepat saat Mia berubah jadi kucing. Astagfirullah, dia pikir dia itu imut. Gimana nggak cinta kalau kelakuan kayak gitu? Ishak menggigit gorden gemas. Dia meringis, menahan geli. Kagum juga menahan deg-degan gara-gara kehadiran Mama dan Papa David. Erla yang mendengar kalimat itu lantas menoleh dan menatap Ishak serius. Wibi yang menyadari sikap Erla lantas menendang pantat Ishak. Ishak menoleh ke arah Wibi, giginya masih nyangkut di gorden. Wibi memberi tatapan penuh ancaman pada Ishak yang nampaknya belum sadar kalau kalimatnya barusan didengar oleh Erlang. Kamu serius, Sak? Ishak meringis lalu melepas gigitannya pada gorden itu. Apaan? Suka sama Mia? Wibi yang paham situasinya mencoba melarikan diri dari sana. Wibi WA David dulu dah, Mia lagi dilabrak enyak babe dia. Kusangkakan panas berpanjangan. Wibi kabur sembari menyanyikan sebuah lagu Malaysia dengan nyaring. Ishak berkedip-kedip menatap Erlang. Erlang melotot menunggu jawaban. Ishak berkedip-kedip lagi sambil senyum-senyum. Kepo nih Ishak berlari lalu meloncat masuk ke kamarnya. Ishak, Erlang kesal karena dibiarkan penasaran. Pantas kamu punya ide malu-maluin waktu itu ya. Hah, jadi gitu cara kerjanya. Ishak, keluar kamar sekarang. David baru saja tiba di kontrakan. Dia telat karena mampir ke toko stasionari untuk belanja beberapa keperluan menggambar, sekalian makan malam dulu. Ketika tiba dan menemukan mobil ayahnya terparkir di luar, dia tahu sedang dihadang sebuah masalah. Masih di depan gerbang, tampak papanya sedang bicara dengan tempo lumayan tinggi dengan Mia. Matilah gue, desisnya seraya menghela napas dan berjalan menghampiri 3 orang itu. Mah, Pa, semuanya menoleh serentak pada David. Lelaki itu mempersilahkan orang tuanya masuk rumah. Awalnya sang papa menolak, tetapi kemudian menyanggupinya. Kini keempat orang itu duduk di ruang tamu. Suasana cukup tegang, terutama karena ketiga cowok, Erlang, Wibi, dan Ishak pamit keluar agar mereka bisa bicara dengan lebih leluasa. David dan Mia duduk di 2 sofa pendek yang mereka bawa dari teras, sementara Bapak dan Ibu Darmawan bersisian di sofa panjang. Maaf, David membuka suara. Maaf karena sudah bohong sama Papa sama Mama.
Mia melotot. Dia mencoba memberi kode pada David. Diinjak-injaknya jempol kaki David, tetapi cowok itu tanpa tak peduli. Sekarang papa sama mama sudah tahu, jadi David terima konsekuensinya. Ingin sekali Mia mencubit keras-keras lengan cowok itu. Kenapa dia harus mengaku secepat ini? Buat apa Mia mati-matian membohongi dua orang itu kalau bukan buat keselamatan David? Lalu tiba-tiba saja dia akan mengaku sudah berbohong. Mia jadi merasa jadi pihak paling bersalah. Pak Darmawan lantas menatap Mia. Dia sudah mengaku berbohong. Sekarang kamu mau bicara apa? Saya lebih kenal sama anak saya daripada kamu mengenal dia. Mia cuma berani menunduk dan mengerucutkan mulutnya. Dibayar berapa kamu sama David sampai mau membohongi saya? Pak Darmawan hanya menatap Mia datar. Mia merasa sakit hati meski tuduhan itu tak sepenuhnya salah. Memang anak muda zaman sekarang maunya cara instan buat dapat uang. Apalagi yang maunya bergaya tapi kantongnya tipis. Mia tertohok kenyataannya. Dia langsung kesenangan shopping-shopping setelah menerima uang dari David. Kenyataannya dia memang dibayar untuk berbohong. Kini dia jadi berpikir ulang. Mungkin karena uang itu uang panas, didapatkan dengan mudah tapi tidak berkah. Hasilnya justru memunculkan masalah baru. Kayak hidup Mia selama ini kurang masalah saja. Saya tahu dia tidak mungkin berhubungan sama perempuan seperti kamu. Saya perempuan seperti apa, Om? Mia memberanikan diri mengadakan wajah serta bertanya. Kere, iya tahu, Om kan Sultan. Mia, tegur David, lebih baik kamu ke dapur dulu. Enggak, aku enggak akan ke dapur. Aku akan mengurusi sendiri apa yang menimpaku. Mia, suara David terdengar seperti geraman yang tajam. Mas, hubungan pura-pura kita sudah berakhir kan? Bahkan meski aku sudah melindungimu dengan berbohong lebih banyak lagi, toh sia-sia saja. Mia berusaha meredam dadanya yang bergemuruh, napasnya memburu tak beraturan. Ini bukan lagi tentang kamu, Mas David. Aku bahkan gak peduli kamu mau menikah sama dokter gigi atau ahli astronomi. Ini tentang aku yang marah pada seorang laki-laki dewasa bernama Om Darmawan. Dan dia ayahku, Mia. David masih menggeram, murka dengan sikap Mia yang susah dikendalikan. Ya, aku tahu beliau ayahmu, tapi beliau tidak sopan pada perempuan. Mia, jangan lancang sama suami dan anak saya ya kamu. Mia beralih menatap ke Bu Darmawan. Siapapun boleh bersikap lancang sama laki-laki seperti ini, ditunjuknya muka David dengan jarinya. Bapak dan Ibu Darmawan lantas naik pitam dengan kekurang ajaran Mia. Wajah mereka memerah, mata melotot seperti tokoh antagonis di telenovela. Berani kamu menunjuk-nunjuk anak saya dengan kata-kata seperti itu? Kenapa, Om? Sakit hati. Saya juga sakit hati karena Om menilai saya dengan kalimat perempuan seperti kamu. Memangnya saya perempuan seperti apa? Saya tahu kapasitas dan harga diri saya sendiri. Halah, dasar anak muda zaman sekarang, nggak tahu adab, berani sekali membantah orang tua. Om, saya cuma membela harga diri saya sendiri. Saya tidak suka dikata-katai seenaknya sama orang lain, apalagi orang yang nggak ada kontribusinya buat hidup saya. Mia menoleh pada Pak Darmawan. Maaf kalau Anda menganggap saya tidak sopan, tapi saya diajarkan untuk mempertahankan harga diri saya sendiri. Keluarga kami mungkin biasa saja, kami nggak punya harta sebanyak Om, tapi tidak ada yang berhak mengatakan perempuan seperti kamu dalam konteks yang negatif. Itu nggak fair, karena Anda baru bertemu saya sebanyak 2 kali. Pak Darmawan berdeci, kamu kerja sama anak saya, tapi kelakuanmu sudah melebihi bos. Kamu kerja di perusahaan saya, sudah saya depak kamu, Mia. Bukan Mas David yang gaji saya, Om. Mas Erla yang bayar semuanya. Om tahu, Mas David nggak punya uang. Dia nggak menggunakan uang Om. Kalau nggak percaya, periksa aja ATM-nya. Sejak dia memutuskan kabur dan membangkang dari kebijakan di rumah Om, sejak saat itu dia memilih untuk hidup pas-pasan. Mas David nggak mau jadi anak yang kayak kerbau dicucuk hidungnya. Dia lebih bahagia tinggal di sini meski seadanya. Dia lebih merasa tenang makan dari uang patungan atau dari Mas Erlang atau dari Mbak Persia, karena Mas David tahu mereka nggak berharap apa-apa pada Mas David. Nggak ada timbal balik keuntungan atau harapan yang terlalu tinggi dari teman-temannya pada Mas David. Itu yang bikin Mas David merasa dicintai lengkap dengan kekurangannya. Sejenak, suasana seakan beku. Tak ada yang bersuara lagi, hanya deru napas dan sisa-sisa kalimat Mia yang berdengung di kepala masing-masing. Bahkan di pikiran Mia sendiri, dia punya pengetahuan terlalu banyak soal David karena Wibi yang menceritakannya.
Memang saja cowok-cowok yang lain pada rese, Mia lebih dekat dengan Wibi, juga Peli. Wibi yang dulu Mia pikir seperti seekor rubah yang licik, nyatanya mereka justru dekat seperti saudara. Sejujurnya Mia tahu apa yang dia lakukan sudah di luar batas, tetapi dia juga merasa harus memperbaiki kesalahan yang terlanjur dibuatnya. Tidak, ini bukan tentang harga diri. Mia tidak benar-benar merasa perlu terluka atas pernyataan Pak Darmawan, apalagi karena orang itu sedang marah dan kecewa. Tapi dia melakukannya untuk tujuan yang lebih besar dari itu. Mas David, lihatlah Papa sama Mama Mas David. Lihatlah orang yang melahirkan, membesarkan dan mencintaimu sejak kecil. Bahkan meski mereka tahu Mas David salah, mereka akan selalu ada di pihak Mas David. Karena mereka adalah keluargamu yang sesungguhnya. Kalian seperti jeruk. Benar, Mia lalu berkata pada orang tua yang masih terdiam dengan kemarahan bercampur informasi yang baru dia dengar dari Mia. Ya, selama ini dia merasa lancar mentransfer uang untuk David, namun juga kesal karena anak itu tetap saja keras kepala dalam pelariannya. Dan lihatlah, Om, Tante, anak laki-lakimu bukanlah anak yang tidak tahu diri. Dia tumbuh dan besar dengan cinta dan rasa hormat yang tinggi pada kalian. Dia hanya sudah dewasa. Dia punya konsep hidup yang berbeda dengan yang selama ini Om dan Tante terapkan di rumah. Mas David hanya ingin memilih jalannya sendiri. Ibu Darmawan yang tadi sempat marah, kini meraih tangan Pak Darmawan lalu meremasnya. Biar bagaimanapun, Mas David tetaplah seorang anak yang akan dengan lantang membela Om dan Tante kalau ada orang lain seperti Mia yang berkata keras dan kasar pada Papa dan Mamanya. Mia lantas berdiri, menundukkan punggungnya lurus-lurus dan memilih undur diri. Maafin Mia ya Om, Tante, Mia memang seperti gunung berapi, kadang anteng, kadang juga gampang meletus. Mia beralih pada David dan melakukan hal yang sama. Maafin Mia ya Mas David. Dia lalu berjalan keluar pintu dengan harapan agar orang-orang itu mau memikirkan lebih dari apa yang sudah mereka dengar. Tapi sambil berjalan itu, Mia baru sadar kenapa dia harus minta maaf dengan cara merunduk seolah dia orang Korea. Mia menepuk jidatnya sendiri. Dasar korban drakor. Bersambung.